Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Putri Rahardia. Dalam 7 menit ke depan saya akan menjelaskan nih kajian Islam yang berjudul Usaha Dulu Baru Tawakal. Nah, kajian Islam yang saya angkat ini bersumber dari buku yang berjudul Tetaplah Tawakal yang ditulis oleh Ustadz Muhammad Salim As-Subur. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan nih bahwa tawakal itu ialah ketika kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mempasrahkan segala usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya seperti kita berusaha menggapai suatu goals nih, pastikan kita berusaha sebisa kita. Lalu tahap selanjutnya ialah kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa sih kok harus tawakal? Ibaratnya gini, ketika kita berusaha baru langsung berserah diri kepada Allah, langsung diserahkan kepada Allah, langsung pasrah sama Allah. Nah, yang saya bahas kali ini ialah ketika kita menyerahkan segala usaha kita kepada Allah, bukan berarti kita itu menyerah ya teman-teman, tapi kita menyerahkan segala usaha kita kepada Allah, semuanya itu karena Allah Maha Pemberi takdir yang baik kepada kita. Kan Allah yang memberikan segala hal-hal kebaikan apapun itu sama kita. Jadi ketika kita berusaha semaksimal mungkin atau semampu kita, itu wajib kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita di dunia ini pasti punya goals kan, punya cita-cita yang harus kita gapai. Nah, kita kan pasti mengusahakan itu dong di dunia ini agar tercapai. Karena yang menurut kita terbaik itu kan belum tentu menurut Allah juga terbaik. Nah, jadi tugas kita itu sebenarnya cuma bertawakal, cuma pasrahkan semuanya kepada Allah. Bagaimana enaknya Allah kasih ke kita itu udah, kita nggak perlu ikut campur, kita hanya bisa meminta, berdoa kepada Allah. Karena Allah itu suka banget sama hambanya, selalu meminta, selalu berdoa kepadanya, selalu berusaha dan tak lupa berdoa. Jadi kalau misalnya kita berusaha tanpa doa dan sebaliknya, itu kan sama aja bohong ya teman-teman. Saya kasih salah satu contoh nih, ketika kita misalnya nih anak kos, gak punya uang, kita minta sama Allah, ya Allah, aku gak punya uang, kasih aku uang. Kan gak mungkin tuh langsung keluar di tangan 50.000, kan gak mungkin ya teman-teman. Kita tuh harus diselingi dengan usaha ketika kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di buku ini juga dijelaskan bahwa menurut Imam Al-Ghazali, tawakal itu ialah sikap memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala baik dikala kita sedang sedih maupun merasa senang. Jadi segala situasi kita harus tetap bertawakal, memasrahkan semuanya kepada Allah. Karena di buku ini juga dijelaskan nih, sikap tawakal itu bisa menumbuhkan rasa yakin. Kita tuh jadi lebih optimis dalam menggapai sesuatu atau merencanakan sesuatu deh, dan dapat meminimalisir rasa pesimis kita. Karena kita setiap manusia pasti punya tuh rasa pesimis, kayak nggak yakin dengan kemampuan kita dan lain sebagainya. Jadi tawakal ini bisa bikin kita tuh semakin yakin kalau Allah itu ialah Maha Pemberi yang terbaik untuk kita. Sikap tawakal ini dapat menumbuhkan hal positif loh teman-teman bagi diri kita sendiri. Yang pertama ialah kita bisa menjadi pribadi yang sabar. Nah, sabar itu ialah kunci dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih? Karena ketika kita bersabar, kita kan pasti udah pasrah dengan apa yang dikasih Allah sama kita. Kayak udah pasti otomatis deh, kita tuh selalu bersyukur atas apa yang Allah kasih kepada kita. Bahkan kita tuh dapat menerima ujian-ujian atau kendala-kendala ketika kita berusaha, kan pasti banyak sekali cobaannya. Lah itu kalau kita sabar, itu pasti kita dapat menerima segala ujian, kendala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hal positif ketika kita bertawakal ialah kita bisa jadi banyak-banyak berdoa. Kita kan jadi banyak berdoa, banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kok malah banyak mintanya, padahal ibaratnya nih dosa-dosa kan kita masih banyak. Nah, gak apa-apa teman-teman, justru kita tuh harus banyakin doa, banyakin minta sama Allah. Karena pada dasarnya kan kita yang butuh sama Allah, bukan Allah yang butuh sama kita. Jadi kalau misalnya udah tahu nih kita itu banyak dosa, ya malah harus kita tuh banyakin berdoa gitu loh. Karena kan ketika kita berdoa kan udah pasti tuh mohon ampun kepada Allah, minta diampuni dosa-dosanya, minta dikasih jalan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hal positif yang ketiga ketika kita bertawakal ialah kita jadi banyak sekali mengambil hikmah. Kita di sini kan makhluk yang penuh dengan rencana ya teman-teman. Ketika kita berencana mengambil jalan A nih misalnya, kita kan pasti mengusahakannya dengan semaksimal mungkin, berdoa, minta sama Allah, ya Allah tolong kasih aku jalan A gitu. Tapi Allah malah kasih jalan lain, yakni kita dikasih jalan B nih misalnya. Itu tuh bukan berarti Allah itu gak ngabulin segala usaha-usaha kita ataupun doa-doa kita ya teman-teman. Tetapi Allah itu kasih jalan yang terbaik, yang lebih baik lagi daripada rencana kita. Karena yang saya sudah jelaskan tadi, apa yang menurut kita terbaik itu belum tentu menurut Allah terbaik. Jadi kalau misalnya Allah kasih jalan yang berbeda dari rencana kita, yakinlah itu jalan yang memang terbaik buat kita. Dan dari sinilah kita bisa menyimpulkan deh, kalau misalnya Allah ngasih jalan lain dan itu udah pasti yang terbaik, kita bakal menyimpulkan kita dapat banyak sekali mengambil hikmah dari suatu kejadian. Nah, pesan moral yang dapat diambil dari apa yang saya sampaikan itu tadi ialah ketika kita memiliki rencana, plan, goals hidup kita, walaupun rencana atau mimpi kita itu udah termasuk susah untuk digapai atau melampaui batas kemampuan kita, nah kita tuh masih ada peluang ya teman-teman, masih bisa berusaha dan minta sama Allah dikasih jalan yang terbaik. Nah teman-teman, tetaplah bertawakal agar kita tuh selalu berpikir positif walaupun susah untuk digapai atau kayak melampaui batas kemampuan kita nih, kita tuh masih punya Allah dan gak ada yang gak mungkin ya teman-teman. Jadi kalau kita sudah berusaha dan udah masrahin semuanya kepada Allah, insya Allah Allah pasti kasih yang terbaik buat kita. Karena kan kadang kita itu merasa kecil ya dengan sesuatu, kayak merasa gak mampu deh ibaratnya, apalagi didukung oleh faktor lingkungan yang mungkin menekan kita dan lain sebagainya. Nah, dalam kondisi kita yang seperti ini, jalan satu-satunya yang harus kita lakukan ialah tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selain melegakan hati, Allah kan yang ngatur gitu loh. Kita tuh nggak perlu repot-repot untuk memikirkan dan lain sebagainya. Kita itu cuma berusaha, berdoa, udah gitu aja. Yang ngatur selanjutnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya yang penting kita tuh harus berusaha semaksimal kita, sebisa kita. Kalau misalnya dikasih jalan lain sama Allah, pokoknya itu yang terbaik buat kita. Dicatat ya teman-teman. Udah, mungkin segitu saja apa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali salah kata maupun kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.